Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai dengan keinginanmu, tetapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya. Maka langkah hidupmu akan lebih baik. Epictetus. Jika kita memperhatikan uraian yang disampaikan oleh Epictetus di awal tadi, kita seharusnya menginginkan sesuatu terjadi sebagaimana seharusnya peristiwa itu terjadi. Jadi contohnya gini, ketika kita melamar suatu pekerjaan, jangan inginkan untuk diterima di formasi pekerjaan tersebut. Tapi inginkanlah sesuatu yang seharusnya memang terjadi, entah itu diterima maupun ditolak. Sama halnya ketika nembak cewek, jangan inginkan cewek itu bakal nerima kita, tapi inginkan sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Entah itu ia menerima kita, atau justru menolak mentah-mentah. Contoh lain lagi, ketika melakukan perjalanan di ibu kota, jangan inginkan untuk tidak mengalami kemacetan, tapi ya inginkan yang memang seharusnya terjadi. Dan itulah yang disebut dengan amor fati, yaitu tidak menginginkan apapun menjadi berbeda sesuai dengan apa yang sudah tertulis di takdir kita. Tidak sekedar menerimanya, melainkan mencintainya. Yap, mencintai apapun yang terjadi, entah itu sesuai dengan harapan maupun yang tidak. Karena memang itulah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Kita ingat kembali bahwa stoikisme melihat seluruh alam semesta sebagai sebuah peristiwa yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya, seluruh hidup kita sampai saat ini telah terjadi sesuai dengan urutan serangkaian peristiwa yang memang seharusnya terjadi. Contohnya, akhir-akhir ini banyak diperbincangkan soal kasus penganiayaan yang menimpa seorang anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor yang dilakukan oleh Bro Mario. Dan ternyata Bro Mario ini merupakan anak dari pejabat Ditjen Pajak. Lah buntut dari kasus tersebut, sekarang sang ayah yang merupakan pejabat Ditjen Pajak kini dipecat. Dan tentu masih ada kelanjutannya lagi atas imbas dari kelakuan Bro Mario itu. Lalu pertanyaannya, apakah ini semua karena kelakuan dari Bro Mario itu? Secara manusiawi, iya. Namun, secara alamiah, ya memang itu yang seharusnya terjadi. Kemudian, bagaimana langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk menerapkan amor fati ini dalam kehidupan? Yang pertama, berhenti dan coba definisikan. Untuk memulai mempraktikkan amor fati ini, kita perlu membendung terlebih dahulu arus pikiran dan emosi yang muncul atas kejadian itu. Kita perlu mengingat kembali bahwa suatu peristiwa tidak ada yang baik maupun buruk. Semuanya hanya tentang penilaian kita, tentang interpretasi kita atas peristiwa tersebut. Oleh karena itu, temukanlah apa fakta objektif dari peristiwa yang terjadi. Yang kedua, ucapkan mantranya. Mantra ini ialah untuk menenangkan pikiran dan emosi yang muncul. Dalam film Three Idiot, ada mantra menarik yang diucapkan oleh Ranchodas saat mengalami hal buruk atau menegangkan, yaitu All is well. Kemudian dalam Islam juga diajarkan untuk membaca kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saat mengalami musibah atau kesulitan, atau dengan beristighfar untuk meminta ampunan dari Tuhan atas dosa yang menjadi asal muasal musibah atau kesulitan itu. Dan kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, untuk memasrahkan apa yang terjadi, karena sungguh kita tidak memiliki daya ataupun upaya kecuali yang datang dari Tuhan. Yang ketiga, berpikir lalu nilailah. Coba kendalikan penilaian atau interpretasi yang lebih baik atas peristiwa yang terjadi.
Contohnya gini, misal lamaran pekerjaan yang kita apply itu tertolak lagi. Aku kembali gagal lolos seleksi wawancara kerja lagi. Cukup, gak usah perlu diributkan kenapa itu bisa terjadi. Yang jelas, itu sudah di luar kendaliku, dan aku sudah berusaha memaksimalkan apapun yang aku bisa. Aku bisa menginterpretasikan ini sebagai hal yang lumrah terjadi, dan mungkin sudah ada ribuan orang yang pernah mengalami hal seperti ini. Apa istimewanya? Kenapa hal ini nggak boleh terjadi pada diriku? Ya kan? Kemudian, apa manfaat yang bisa aku ambil dari penolakan ini? Yang pertama, hal ini bisa mengembalikan diriku kembali ke jalan yang seharusnya aku lewati. Dan yang kedua, aku bisa merasakan bagaimana rasanya penolakan itu. Jadi, itulah langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan amor fati atas berbagai kejadian pahit yang kita alami. Dan inilah penawar rasa pahit itu. Wait bro, jangan skip dulu. Coba renungkan kondisi hidupmu sekarang ini. Sebagian dari kamu yang menonton video ini mungkin sedang merasa bahagia, yaitu bagus. Selamat. Tapi, aku yakin ada juga yang sedang merasa hidupnya kurang beruntung, dan akhirnya mendambakan kehidupan lain. Nah, untuk kamu yang masuk dalam kategori kedua ini, coba renungkan. Mungkinkah aku mencintai kondisiku saat ini? Jangan buru-buru menjawabnya, dan coba pikirkan dengan baik. Tidak ada yang bisa menghalangimu untuk mencintai hidupmu sendiri, kecuali dirimu sendirilah yang menghalanginya.